Aku takkan pernah berhenti, takkan pernah pasti terus berpikir bila harus memaksa atau berjalan untukmu, apapun itu asalkan cuma menerimaku dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Oh, tahu lagunya kan? Nyanyi bareng-bareng ya. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan rindu ini mencari satu. Biar waktu yang memisahkan. Oh, tepuk tangan baik. Oke, tadi lagunya tentang cobalah mengerti. Ada yang sudah mengerti dirinya sendiri? Hah? Ini umurnya kan sudah lebih dari 20 tahun. Ada yang belum? Masih ABG ya? Oke. Nanti saya akan bicara tentang bagaimana kita mengerti diri kita sendiri. Minimal ada nggak yang ngerti tujuan hidupnya? Ada yang ngacung juga? Ini seminar apa ini? Tujuan hidupnya ada yang tahu? Punya proposal hidup? Selamat dunia akhirat, caranya gimana? Caranya berbuat baik yang banyak. Berbuat baik yang banyak. Tepuk tangan dong. Iya, tepuk tangan dong. Nah, ini ya kalau kita bicara tentang tujuan hidup dan teman-teman belum angkat tangan tadi, itu seperti cerita seperti ini. Ada orang tua yang berkecukupan, kemudian dia memberi uang anaknya, let's say 1 juta. Sayang, ini buat kamu jalan-jalan. Terus anaknya tanya, kemana mah? Kemana aja? Akhirnya si anak nyetok taksi, lalu dia masuk dan kasih uang 1 jutanya ke tukang taksi. Ini bang 1 juta, ditanya sama tukang taksinya, mau kemana? Jawabnya kemana aja. Kira-kira si anak sampai kemana? Kemana aja kan? Bisa jadi dia dibawa sama tukang taksi kita sampai kemana, argonya habis 1 juta tidak sampai ke kemudian tidak bisa pulang. Atau si tukang taksi hanya putar-putar di depan rumahnya sampai 1 jutanya habis, bisa jadi juga. Atau dia hanya diam saja tukang taksinya. Ya, itu kalau kita tidak punya tujuan, kita punya modal banyak pun tidak jadi apa-apa. Makanya penting bagi kita, penting nggak sih kita jadi punya tujuan hidup? Penting aja atau penting banget? Penting banget. Ya. Makanya kalau ketemu presiden kamu dapat petunjuk nih, ya kan? Aku jadi tahu tujuan hidupku tuh untuk apa. Betul kata-kata dari kakak siapa namanya? Ida. Kakak Ida ya. Membuat tujuan hidup itu harus ada di buat. Buat tujuan dunianya. Kenapa? Karena kita hari ini hidup di dunia. Dan konkret, kalau ini selamat dunia akhiratnya semua orang pengennya begitu. Ya, tapi tujuan dunianya yang jelas. Ngapain nih? Udah puluhan tahun hidup di dunia mau ngapain? Selamatnya caranya gimana? Kayak tadi tuh action nyari taksi. Langsung harusnya action kasih tahu mau kemana. Gitu ya. Tujuan dibuat dunia dan akhiratnya. Akhirat sebetulnya cuma 2, surga atau neraka. Jadi pasti ya jelas ya tujuannya ya. Gak mungkin kan ada yang benar atau ada yang mau coba-coba. Ya. Buat tujuan hidup di dunia dan akhirat. Oke. Ibarat kalau dulu tuh ini kayaknya kan ada generasi-generasi 14 ya. Dunia
panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Kalau hidup kita bahagia kan Pak, ini ada nyanyi berarti generasinya lebih dari saya. Kenal, yang anak muda biasanya nggak kenal tuh, ya? Kenal juga? Hidup kita bagaikan panggung sandiwara. Dan kalau saya bayangkan Tuhan Allah itu nanti sepertinya punya CCTV. Setiap hidup kita ini kan direkam, ya kan? Nanti di akhirat sana akan dibuka, di setel. Nah, kalau hari ini kita punya film masing-masing dengan tokoh utamanya diri kita sendiri, kira-kira pilihan jalan ceritanya seperti apa? Apakah ada yang memilih seperti ini? Sayangnya nggak sukses, orang lain juga nggak sukses. Milih gitu nggak? Nggak ya? Ini tapi ada loh. Siapa itu orang yang ini kalau lagi belajar gini, yang lagi mau temennya mau serius udah, sih serius, udah habis ini kan makan siang. Bisik-bisikin biar yang lain juga nggak sukses. Ada yang kayak gitu. Dianya merasa nggak suka, merasa nggak mampu sukses, akhirnya dia juga ngajak yang lain nggak sukses. Inikah yang kita pilih? Bukan. Oke, saya buka pilihan film berikutnya. Saya sukses, tapi orang lainnya nggak sukses. Teman saya nggak sukses, jadi begitu nggak? Ada nggak tapi di dunia? Ada. Yang kayak gini nih. Apapun kita lakukan ini kan nanti calon leader, ini kan leader semua ya. Leadernya maunya baik, dapat nama baik, padahal di bawah kita menjerit. Ya, ada yang kayak gitu. Apakah ini yang kita pilih? Tidak. Oke, kita cari gak pilihan berikutnya. Apa itu? Ini orangnya kelihatannya baik. Gak apa-apa deh, saya mah gak sukses. Yang penting orang lain sukses. Pilih begini gak? Kadang-kadang dilakukan gak? Ini kalau dalam sebuah pekerjaan tampak nyatanya adalah orang-orang yang akhirnya milih kabur, milih resign ketika ada konflik. Ya kan? Yang penting nggak ada beribut deh, biarin gue aja yang jadi korban. Ya, seolah-olah jagoan banget. Padahal besok nggak tahu mau makan apa. Ya, apakah ini yang kita pilih? Iya. Jadi apa dong yang bisa kita pilih? Yang kita pilih adalah saya sukses, orang lain sukses. Coba katakan itu. Saya sukses, orang lain sukses. Ketika kita sukses, jadi kita sukses, orang lain sukses, itu yang dalam bahasa kami, guru kami Pak Jamal Azani menyebutnya, Pak Khalifah Fatimah menyebutnya adalah sukses mulia. Maka tadi ada lagu sukses mulia. Sukses mulia itu seperti apa sih? Setiap orang pasti menginginkan yang namanya sukses, ya kan? Kalau ditanya tujuan apa, cita-cita mau jadi apa? Jadi orang sukses. Sukses ditandai dengan 4 hal. Hartanya banyak, betul? Jabatannya tinggi, ya kan? Tahtanya tinggi. Kata, ilmu, wawasannya luas. Kalau bisa S7 kayak Samsung kan? Sekarang S3 udah nggak model ya. Nah, terus apa? Cintanya banyak, artinya banyak fansnya, banyak penggemarnya, dia populer. Itu dikatakan sebagai orang sukses. Tapi apakah semua yang mendapatkan itu tiba-tiba langsung dia happy? Dia bahagia? Kita lihat Michael Jackson misalnya. Kita lihat Robin Williams. Apakah mereka happy? Mereka mengakhiri hidupnya dengan apa? Padahal hartanya banyak, dia populer, mau apa aja bisa. Ternyata tidak bahagia. Maka sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita mulia. Kebahagiaan kita, kesuksesan kita itu berguna untuk banyak orang. Sukses itu sebagaimana kita mengambil nafas, teman-teman. Jadi kalau kita mengambil sesuatu dari dunia itu kan kayak kita lagi ngambil nafas. Yuk kita praktekin ya. Teman-teman sekarang ambil nafas sepanjang-panjangnya. 1, 2, 3. Terus, nggak boleh dikeluarin. Terus, kuat gak? Oke.
Dan mulia itu sebagaimana kita membuang nafas. Kadang-kadang kita ada orang minta kita kasih ya, seperti membuang, memberi. Coba sekarang kita buang nafas sepanjang-panjangnya. 1, 2, 3. Terus, ya, terus. Siapa yang paling kuat? Jangan ngambil nafas dulu, terus. Ada yang kuat? 1 hari kuat? Ternyata mau sukses saja berat, mau mulia saja berat. Yang enak itu apa? Ambil nafas, buang. Ambil nafas, buang, gitu ya. Coba nafas biasa. Buang. Jadi sambil nafas katakan sukses. Sukses. Buang. Mulia. Ya, asik ya? Ya, jadi kalau sekarang, kalau di sesinya Miss Hidai, kalau ditanya, apa kabar Anda hari ini? Jawabannya adalah ambil sebanyak-banyaknya, sukses, lalu buang seluas-luasnya. Mulia. Oke, siap? Pakai gaya ya. Apa kabar Anda hari ini? Sukses. Kedua, mulia. Oke, tepuk tangan buat dia. Ya, sukses mulia. Gimana sih biar hidup kita sukses mulia? Saya kasih kuncinya. Kuncinya yaitu sadar potensi. Ya. Tadi itu pertanyaan saya kembali, siapa di sini yang kenal dirinya sendiri dengan sangat baik? Halo? Ini pertanyaan loh ini. Nggak ada yang jawab. Siapa yang kenal dirinya dengan sangat baik? Nggak ada? Baru 75%? Yang 100% ada? Nggak apa-apa. Ini salah satu sahabat saya yang juga lulus dari psikologi UGM pun mengalami hal yang sama. Ya. Jadi memang proses mencari jati diri itu lama. Makanya bayangin anak ABG ini kan teman-teman akan ngadepin anak ABG ya. Bayangin kita aja masih galau, terus kita nyuruh mereka jangan galau, jangan galau. Belum, lihat sendiri dulu. Maka tadi gambar saya apa? Gambar cermin. Sebelum kita bicara sama orang, cek dulu saya sudah siap atau belum. Makanya penting banget sesungguhnya sesi hari ini, ya. Sesi untuk memahami diri kita karena kita hari ini mau berbagi buat banyak orang. Gak boleh lagi galau, gitu ya. Saya menggunakan mencari tahu. Saya kuliah di psikologi semuanya adalah untuk mencari tahu diri saya. Tapi ternyata saya nggak ketemu juga. Malah saya nyari sakit jiwa di psikologi. Iya, karena kalau belajar di psikologi mungkin teman-teman ada yang belajar di sana. Itu kita belajar tentang bermacam-macam penyakit jiwa. Jadi saya merasa ini gue, ini juga gue. Udah berarti gue sakit jiwa. Mencari tahu itu luar biasa. Apalagi ketika saya diberi amanah untuk mendirikan sekolah, orang tua muridnya banyak. Child friend kan ini ya, bekerja sama bekerja untuk anak-anak. Anak-anak itu orang tua sangat concern kan pada anak-anak. Pasti nanya apa yang terjadi sama saya. Bingung dong saya jawabnya. Mau nerusin SD mana? Saya bingung jawabnya. Kalau saya salah, masya Allah dunia akhirat saya ditanya sama Allah. Ya, makanya saya cari tahu sebuah akal betul. Saya minta petunjuk. Maka benar-benar kalau saya mengatakan bahwa kita minta petunjuk itu betul. Minta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kalau kita mempelajari ilmunya ini dari ilmu biologi, kita mau mulai dari sini dulu memahami diri kita. Apakah ini? Gak usah malu-malu ya, gak usah dilihatin kok itu. Jadi saya nggak minta untuk buktinya. Itu hanya gambar. Gambar apa? Sel sperma. Sel sperma. Ini kan kita ini semua dulu lahir dari kegiatan iseng-isengnya Bapak dan Ibu kita ya. Ya. Lihat ya, nggak iseng. Ada yang nggak niat jadi bingung habis itu aborsi. Itu nanti teman-teman ketemunya, teman-teman ABG itu yang akan ditemuin seperti itu loh kasus-kasusnya. Belum tentu mereka virgin, belum tentu mereka belum pernah aborsi. Ya, banyak sekali anak-anak usia ini saya jadi mulai ke sana. Ya, jadi bahwa concern kita ke situ. Sadarkan bahwa pertama kali kita terbentuk adalah dari ketemunya sel sperma dengan sel telur. Pada saat sel sperma itu diluncurkan ya bahasanya. Karena kan bukan diteteskan ya. Kalau netes satu tes gitu kan. Kalau diluncurkan gitu kan. Nah, pada saat itu berapa
Kemudian yang bertemu dengan sel telur berapa? 1. Yang menjadi diri kita berapa? 1. Yang lainnya mana? Mati. Kasihan amat. Ya. Bayangin, dari penciptaan kita pertama kali kita sudah mengalahkan jutaan saingan kita. Bayangin kalau itu jadi semua. Mesti dia tuh kawinnya banyak banget gitu ya. Ya kan? Ya kan? Mbak ini akan banyak banget gitu jenisnya ya. Sadar nggak bahwa pertama kali kita diciptakan adalah kita sudah menjadi pemenang, mengalahkan jutaan lainnya. Merasakan dirinya pemenang? Jadi siapa yang merasa dirinya pemenang? Cuma satu. Yang lain belum merasa. Siapakah yang merasa dirinya pemenang? Saya. Sip, keren banget. Kita pemenang, belinya memilih. Lalu yang kedua, diri kita itu siapa sih? Diri kita adalah orang yang tidak pernah putus asa. Sadar nggak? Ada kayaknya kalau bisa putus asa. Gitu ya? Aslinya kita gitu ya. Saya akan bukakan. Nah, dia sudah punya anak. Kalau kita masih bisa mengingat zaman kita kecil, kalau enggak ingat anak kita. Yang mau belajar jalan, itu anak-anak kecil yang mau belajar jalan tuh prosesnya gimana? Terus merembet. Pada saat dia merembet, jatuh. Pada saat dia jatuh, ibunya bilang nggak? Aduh sayang, jangan naik lagi, jangan jalan lagi, mama sedih lihat kamu jatuh. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada nggak pernah dulu kita waktu kita lagi belajar jalan, terus sekali kita berjalan 1, 2 jatuh, terus kita bilang gini, aku terjatuh dan harus sakit lagi. Ada nggak yang bilang gitu? Bayangin kalau bayi-bayi itu begitu. Generasi lumpuh ya. Udah gitu, mereka akhirnya udah bisa jalan, mereka kemudian belajar naik sepeda. Dijujur berapa kali, nyusruk berapa kali, ya? Udah dibilang sama mamanya jangan, kubrok, gitu kan? Besok ambil sepeda lagi nggak? Itu kita dulu. Kalau hari ini, kalau kita mulai nih, pasti kayaknya tuh bisa, pasti gue kelaparan. Ada yang salah. Satu, ciri kita adalah pemenang. Yang kedua, apa? Pantang menyerah. Siapakah teman-teman di sini yang pantang menyerah? Nah, ciri yang ketiga, yang ini dimiliki oleh kita semua, itu ternyata diri kita ini mahal. Sadar nggak kalau dirinya mahal? Cek dompet masing-masing. Isinya berapa ya, semahal apa aku ya gitu. Merasakan dirinya mahal? Mana yang merasa? Mas berapa harganya mas? Apanya? Apanya itu? Mas, kalau saya beli hidungnya 3 miliar boleh? 3 miliar loh? Nggak mau? Kuping 5 miliar? Nggak mau? 8 miliar ditolong saudara-saudara. Padahal dia bisa loh ganti hidung lagi. Yang lebih bagus, udah gitu. Boleh? Nggak boleh. 8 miliar baru hidung dan telinga. Bayangkan kalau seluruh tubuh kita ini dihargai, dibeli sama orang. Padahal ternyata, ingat coba, apakah kita pernah membeli tubuh kita? Pernah membayar? Bayar pajak? Tax amnesty? Uang gratis, tis. Dibeli nggak boleh. Berarti mahal nggak diri kita? Mahal. Jadi kayaknya nggak ada lagi rasanya alasan bagi kita untuk ini kalau leader terus loyo, galau gitu, masya Allah. Ya, coba cirinya tadi satu apa? Kedua? Sudah ya, masuk ya. Mahal. Ntar kalau ada orang colek, awas mahal nih. Jangan colek gue. Bayar. Oke, teman-teman sekalian, hari
paling Yahud lah ya, sekarang udah banyak sekali agen-agen. Pada saat kita menitipkan barang, contoh saya mempunyai sebuah barang, sudah saya wrap, sudah saya bungkus dengan rapi, kemudian saya datang ke agen penitipan barang. Pada saat kesana yang ditanya apa? Isinya apa? Bu, isinya apa? Kalau isinya dokumen misalnya, akan dia tulis apa? Awas, barang terlipat. Kalau isinya barang pecah belah, jangan dibanting. Kalau isinya makanan, jangan dimakan. Kalau isinya mantan, jangan dipakai. Ya. Diawetin ya. Diawetin ya. Barang saja ketika dititipkan ditanya isinya, kemudian dicatat bagaimana treatment terbaiknya. Pada saat sudah dicatat, kemudian barang dibawa, diantarkan ke tujuan, begitu sampai ternyata kondisinya rusak. Kira-kira kita sebagai yang menitipkan bagaimana? Emosi. Apalagi? Boleh. Terus apa lagi? Marah, bete, apa lagi? Emosi negatifnya boleh dikeluarkan hari ini. Mau ngamuk terus, boleh. Ngamuk sekarang boleh. Ya, pengen marah komplain. Ya, oke, itulah reaksi kita ketika menitipkan barang sampai ke tujuan dalam keadaan rusak. Pertanyaan dasar kepada diri kita sendiri. Diri kita adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Pernahkah kita menanyakan apa isi diri kita ini? Jeroan. Pernahkah kita menanyakan isi dari diri kita? Barang titipannya Tuhan ini? Kalau belum pernah menanyakan, maka pasti kita tidak tahu bagaimana treatment terbaiknya. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita hari ini, nanti anak-anak yang akan kita hadapi adalah amanah Tuhan. Maka penting banget bagi kita sesungguhnya mengetahui isinya apa. Kalau sudah tahu isinya apa, maka pahami treatmentnya bagaimana. Oke, setuju? Kalau saya tanya setuju, jawabnya sepakat. Kalau saya tanya sepakat, jawabnya setuju. Ngecek konsentrasi. Ya. Jadi saya ulang lagi. Diri kita adalah titipan dari Maha Kuasa, maka penting bagi kita untuk memahami isinya sehingga tahu treatmentnya. Setuju? Sepakat. Memahami isi yang dititipkan sama Tuhan. Caranya gimana agar Tuhan tidak marah ketika titipan ini dikembalikan kepadanya? Kalau titipannya rusak kan Tuhan marah kan? Allah marah. Ya, maka jadilah kita nanti pahami dulu isinya. Ya, kita paham isinya. Saya mau mengajak teman-teman bermain. Teman-teman lihat di situ gambar apa? Jeruk nipis. Sudah pernah mencoba ya jeruk nipis ya? Saya rasa minta teman-teman majukan tangan kanannya ke depan. Saya minta semuanya rileks saja, ya. Silahkan membayangkan, memikirkan, merasakan di tangan kita ini ada sebuah jeruk nipis yang sudah terbelah. Seger sekali, dingin, ranum, air jeruknya kemudian menetes di tangan kita, di bawah tangan kita, lalu dekatkan ke mulut kita dan hirup. Apa rasanya? Seger. Okay. Kalau ada yang asin berarti tangannya keringetan. Ya, oke. Sekarang kembali kita ke kesadaran kita, melihat tangan kita ke depan, dibalik, digoyang-goyang. Saya mau cek apakah ada jeruk nipis yang jatuh di bawah. Gitu ada nggak ya jatuh? Hah? Jeruk nipisnya ada? Silakan tangannya ditaruh kembali. Ternyata jeruk nipisnya tidak ada, tapi rasa asamnya ada. Bahkan tadi kalau yang sampai membayangkan kayak begitu, seluruh sel tubuhnya kemudian merinding. Ya. Padahal jeruk nipisnya ada nggak? Kok bisa begitu? Kenapa? Sugesti. Disebabkan oleh apa? Nggak ada yang membawa perdukunan di sini ya? Atau hipnotis, nggak ada ya? Bahwa ternyata Tuhan titipkan sesuatu luar biasa pada diri kita, yang itu dinamakan mesinnya tubuh kita.
bahwa otak sebagai mesin kita? Sepakat. Setuju? Otak adalah mesin kita. Kenapa? Contoh, maksudnya kalau misalnya kita kepotong tangan dan kakinya, kita masih bisa berpikir normal. Dan begitu ada masalah di otak kita, selesai kita menjadi orang baik. Alzheimer misalnya, ya kehilangan jati diri. Ya, otak menjadi pengendali tubuh kita. Ilmu biologi mengatakan fenotip diri kita, 100% diri kita adalah terdiri dari dua hal, 20% genetik dan 80% lingkungan. Nature and nature. Lebih besar mana lingkungan dan genetik? Lingkungan. Ya, exactly. Karena lingkungan lebih besar, maka kebanyakan orang akhirnya ditreatment adalah lingkungannya. Contoh, kalau kita mau punya anak, sibuknya dengan apa? Pampersnya terbaik, dokternya terbaik, makanannya terbaik, susunya terbaik, perawatnya terbaik. Apa itu? Lingkungannya yang kita modifikasi. Pada saat pendidikan, lihat pendidikan Indonesia nih. Kita semua belajar di sini ya. Lihat, kurikulumnya diganti, sarananya diganti, gurunya di training, gedungnya diperbesar. Apakah kemudian menunjang kesuksesan semuanya? Ada yang lupa di situ. Apa yang kita lupakan nih? Genetiknya. Ketika kita mengajar anak-anak, kita nggak lihat siapa yang sedang aku hadapi. Apa ini isinya, lalu bagaimana cara menyampaikan terbaiknya? Buku yang cocok untuk dia apa? Ya, genetik itu adalah bawaan dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Maka hari ini saya akan bersama teman-teman ini akan memberikan pengetahuan tentang genetik. Pengen tahu nggak? Tahu? Betul? Oke. Saya akan bicara tentang genetik. Lingkungannya bagaimana nanti? Ya, contoh kalau kita bicara tentang ikan dan burung. Ikan genetiknya dia kemampuannya apa? Berenang. Burung kemampuannya? Terbang. Maka ikan lingkungannya di mana? Burung di? Andaikan dibalik, kita nggak tahu nih si ikan ini harus berenang, si burung ini harus terbang. Lalu kita paksa si ikan untuk terbang, sampai kapan dia akan belajar terbang? Sampai mati nggak akan pernah bisa. Itu kata Einstein. Kalau kita mengharapkan ikan bisa terbang, belajar terbang, dan burung kemudian belajar berenang, sampai mati kita akan merasa dirinya bodoh. Maka sesungguhnya tadi kita udah tahu diri kita mahal, diri kita hebat. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu harus bagaimana cara terbaiknya, sehingga kita merasa bodoh terus. Kita merasa anak-anak kita bodoh terus, kita merasa murid-murid kita bodoh terus karena nggak tahu apanya, nggak tahu genetik. Oke? Ilmu yang saya gunakan bernama Stephen. Ini temuan orang Indonesia, mudah-mudahan nanti dapat Nobel. Ya. Sesungguhnya ilmu tentang otak kalau dipelajari di psikologi banyak sekali. Oke? Yang saya akan bawa satu ini. Stephen mengajari kita tentang belahan otak dan lapisan otaknya. Apa gunanya? Nah, kalau diperhatikan, otak kita dari belakang biasanya seperti 2, 3, 4, 5 seperti ini. Ada 5 belahan kita dari belakang. Ada 5 belahan. Maha kuasanya Tuhan adalah ketika Dia ciptakan tangan kanan kita ini, ketika ditempelkan di belakang kepala kita, exactly persis seperti posisi otak tersebut. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang otak, pakai tangan kanannya. Silakan tangan kanannya dikedepankan. Madepnya begini, ya. Posisi otak kita ada 1 otak tengah, ada 2 di kiri dan ada 2 di kanan. Oke, paham ya? Jadi ada berapa belahan otaknya? 5. Ada 5. 1, 2 di kiri, kemudian otak tengah, 2 di kanan. Oke, silakan masing-masing pada setiap manusia kelima-limanya bekerja dengan baik belahan otaknya, tapi hanya 1 yang dominan. Dominasi inilah yang membuat kita berpikir dengan cara kita sendiri. Oke, kalau kita dominasinya di sini di limbi kiri, maka kita akan menjadi berkarakter S. Stephen itu kepanjangan STIFIN, ya. Jadi orang yang di limbi kiri, dia berpikir menggunakan limbi kirinya lebih dominan, maka dia menjadi karakternya S. S itu sensing. Kalau di kiri atas menjadi T, kalau di kanan atas menjadi I,
Kalau di kanan bawah menjadi F, kemudian di otak tengah maka dia menjadi insting. Ya, S-nya untuk sensing, T-nya untuk thinking, I-nya untuk interpreting, F-nya untuk feeling, I-nya untuk insting. Saya akan jelaskan satu persatu. Oke, ini untuk orang sensing. Sense kata kuncinya. Sense artinya sensori, panca indera. Orang-orang sensing, anak-anak sensing yang akan kita temui nanti, dia cenderung menggunakan panca inderanya lebih dominan. Maka biasanya orang sensing kalau belajar seperti ini, matanya harus ngikutin. Saya kesini, dia ngikutin. Saya kesini, nanti kalau ketutupan gurunya dia langsung gini, nyari. Ada yang merasa begitu? Orang-orang sensing cara belajarnya gitu. Kalau gurunya nggak kelihatan dia sampai mana sih? Karena untuk masuk ke otaknya dia mesti masuk stimulinya melalui panca indera. Mesti kelihat, mesti kedengeran, bahkan kemudian nyatet. Ambil kakinya letak-letuk mainin pulpen. Badannya gerak semua. Kenapa? Karena sensorinya mengajak dia untuk bergerak. Anak-anak ini atau orang-orang inilah orang-orang yang aktif bergerak. Baterainya alkalin. Iya. Kalau semakin banyak bergerak, semakin banyak berkeringat, semakin cerdas dia. Ya. Makanya ini nanti caranya kita kalau tahu ini kita ngerti ritmenya seperti apa. Anak saya sensing extrovert. Waktu dia masih bayi, saya bully dia. Kenapa? Karena setiap mau tidur dia muter-muter terus. Dulu saya nggak paham, jadi saya mau bully. Ayo sini, saatnya bobok. Saya kempit di sini, saya bobok. Orang tua kan pembuli terbesar ya. Pernah nggak kita digituin sama orang tua ya? Sering ya. Maafkan orang tuanya ya. Jangan jadi orang tua yang seperti itu. Kalau dia jadi orang tua seperti itu, beristighfar ya. Kemudian saya pahami bahwa dia anak sensing. Sekarang gampang menyuruh dia bobok. Adek, mau bobok? Saatnya bobok nih, lari-lari keliling rumah, loncat-loncat kasur gitu ya. Saya berikan waktunya, begitu dia capek, belum tidur sendiri. Capek. Saat tidurnya karena capek, itu orang sensing. Orang sensing yang sehat, keringatnya banyak, hartanya banyak. Amin. Iya, orang keringat dia bangun paling pagi, bergerak paling banyak, berusaha terus, rezekinya insya Allah paling banyak. Saya tahu di mana. Bahkan dalam urusan cinta saja, untuk memahami Stephen, saya seringkali menggunakan lagu-lagu cinta. Orang sensing nih, kalau dia kan dominasinya di sini, maka kemudian dia aktif di bagian ingatannya. Orang sensing pengingat. Jadi kalau nanti ketemu teman-teman yang sensing, jangan coba-coba janji, ya, ditagih mulu. Ya. Apalagi orang sensing kalau patah hati juga repot nih. Ya. Berat. Orang sensing kalau patah hati lihat baju yang sama dengan itu, baunya kecium. Terus dia nyanyinya gini, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. Orang sensing banget ya. Kasian deh. Ini teman-teman udah dipahami belum sedikitnya? Belum ya? Kalau belum nanti minta tolong Pak Suryono. Pak Suryono itu ahlinya Stephen, nanti bisa membantu teman-teman menemukan di mana letak dominasi otaknya. Saya ini isinya apa? Ya, nanti setelah acara malam silakan ketemu Pak Suryono. Oke. Maka diperhatikan kira-kira saya berada di mana gitu ya. Nah, ini kata kuncinya roadmap-nya buat orang sensing. Biasanya saya kalau sudah mengkonsultasi keluarga yang sudah tes Stephen, kemarin saya akan bantu membuat roadmap-nya, peta hidupnya. Kalau bagi orang sensing, yang penting dia rajin, fisiknya sehat, fisiknya kuat. Dia semakin banyak bergerak, dia semakin banyak beraktivitas, semakin banyak berkeringat, maka kemudian dengan kerja keras, duitnya masuk banyak, kemudian dia sedekahkan, maka dia pandai harta. Orang sensing begitu. Mainannya material. Kenapa? Karena kelihatan. Cinta itu perlu bukti, gitu ngomongnya. Jadi kalau pacarnya bilang I love you, mana hadiahnya?
Ulang tahun bilang happy birthday ya, kadonya mana? Nah, itu harus kelihatan. Jadi nanti teman-teman kalau punya pasangan mau menyenangkan pasangannya gampang. Asal tahu jenisnya apa, tahu mau harus ngapain. Nanti kalau kita handle banyak murid juga begitu, tahu jenisnya apa, maka untuk memotivasinya diberi apa. Itu paling gampang, ya. Yang harus dihindari adalah matre. Nah, karena tadi itu apa-apa minta, gitu ya. Oke, itu untuk sensing. Ini contoh-contoh tokoh-tokoh sensing yang ada di dunia. Dian Sastro, Toko Wisnu, Ustadz Agim ini sudah punya sertifikatnya, yang lainnya masih jasanya penemunya Pak Farid Beriman. Oke, paham tentang sensing ya? Oke, kita lanjut ke otak kiri atas. Inilah golongannya orang thinking. Orang thinking, kata kuncinya think, maka dia paling senang ngapain? Berpikir, nggak disuruh pikir aja mikir. Orang thinking itu mikir, ini kalau di sini ada thinking, ini dari yang saya katakan, ya dari yang saya bicarakan itu dianalisa. Dia ngomong apa sih? Kenapa sih dia benar apa enggak sih? Masuk sih, gitu. Gak percayaan, dipikir-pikir. Udah gitu, dia akan sering memikirkan hal-hal nggak penting. Dari yang dia akan memikirkan baik hal penting. Contoh nih, saya sedang bicara seperti ini, kemudian dia lihat, itu bajunya nggak matching banget sih. Ada aja yang dia lihat nggak benar. Orang thinking itu orang yang cara berpikirnya begitu menganalisa, itu menemukan yang salah, ketemu aja yang salah. Udah gitu nggak masuk hati, langsung keceplosan. Ini suami-suami thinking nih, kalau istrinya mau diajak ke ke kondangan, itu biasanya mereka adalah orang yang gini. Kalau istrinya udah 2 jam dia dandan, dia nanya, "Papa, aku cantik apa enggak?" Terus suami thinking akan jawab apa? Mau lenong di mana? Itu pipi kayak harus ditonjok. Cepet banget tuh keluar kata-kata pedesnya itu ya. Bukan maksud menyakiti, tapi kenapa? Karena memang kelemahannya di perasaan. Dia orang yang adil, objektif. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Maka bisa menjadi hakim yang adil, bisa menjadi pemimpin yang adil. Objektif kata kuncinya, ya. Nah, karena dia jadi pemimpin yang adil, maka dia yang terbaik adalah mendapatkan tahta. Yang dikejar adalah jabatan. Jadi nanti kalau ditanya mau naik gaji atau mau naik jabatan, biasanya pilihnya naik jabatan. Punya anak yang banyak, kayaknya gak jago banget. Wah, gini, jalannya aja kayak gitu ya, saking bangganya, ya. Tapi orang thinking ini adalah orang-orang yang paling lemah dalam urusan cinta. Karena dia kuat berpikir, maka perasaannya lemah, kepekaannya lemah. Jadi dia kalau lagu cintanya itu begini. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Jadi kalau cinta sama orang, sering jatuh cinta, sering patah hati, tapi nggak pernah jadian. Iya, kalau dia mau jadian itu harus dicoba gitu. Karena ngomong cinta itu agak sulit. Bapak-bapak ini kan karakter thinkingnya kuat, karakter logikanya kuat. Maka biasanya gitu, kalau istri-istri nanya, "Mah, Papa cinta nggak sih sama aku?" Gitu aja ditanya, ini nggak kelihatan. Emang apa sih Pak susahnya ngomong I love you gitu? Ya begitu ya, orang thinking tuh karakternya gitu. Nah, roadmapnya thinking, dia ini orang yang pandai karena terlihat pandai ya, terlihat. Belum tentu pandai ya, baru terlihat pandai. Karena apa? Kalau nangkep pelajaran cepet, gitu kan? Lalu dia adil, kehebatan menjadi expert dan seorang manajer yang baik. Maka dia akan menjadi mesin kuasa. Kalau dia sudah punya kuasa, kalau dia orang thinking yang hebat, dia menggunakan thinkingnya dengan baik, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang efektif, kemudian adil dan
kekuasaannya bisa bermanfaat semuanya. Tapi hati-hati dengan menjadi tricky dan raja teganya, karena tadi itu. Ini saya sampaikan mudah-mudahan nanti teman-teman memahami dan kemudian cross check dirinya, ya. Oke, itu thinking. Ini contoh-contoh thinking yang ada di dekat kita hari ini. Presiden kita karakternya seperti thinking, jadi yang dibangun sarana prasarana, ya bukan di SDM-nya, tapi dia lebih pada teknik, ya infrastruktur dan sebagainya. Oke, sekarang kita ke intuiting. Intuiting ini karakternya orang kanan. Orang intuition kata kuncinya adalah sebuah proses imajinasi, proses berkreativitas, proses menemukan hal baru. Orang-orang intuiting adalah calon pencipta masa depan. Masa depan ya, bukan masa kini ya. Karena masa kini biasanya dia masih sering ngayal. Besok kan gue keren banget besok nih gue. Gitu. Karena apa? Daya imajinasinya luar biasa. Orang intuiting ini orang yang suka menghayal. Saya punya murid intuiting. Suami saya juga intuiting. Suami saya paling senang itu kalau dengan superhero. Jadi di rumah itu banyak action figurnya. Kenapa? Katanya melihat itu menenangkan hatiku, katanya setelah capek bekerja. Orang intuitif kalau berada di dalam sebuah lembaga begini paling keren menciptakan lembaga ini menjadi lembaga terhebat di masa depan. Karena dia bisa menemukan terobosan baru, inovasi-inovasi baru. Dulu kita tidak pernah terbayangkan sebuah handphone dengan kita slide saja, kemudian sudah bisa sampai kemana-mana. Ya, nanti lama-lama mungkin kita nggak perlu ngapa-ngapain, di kepala kita mungkin sudah ditanam handphonenya. Who knows gitu ya, itu mungkin pekerjaan orang intuitif gitu kan. Nah, maka orang intuitif paling senang belajar. Saya temukan peserta seminar saya tuh banyak sekali orang intuitif karena mengejar kata, mengejar ilmu. Nah, orang intuitif juga orang yang dia nggak suka biasa-biasa aja. Dia maunya kalau dalam hal cinta pun harus gimana ya, berkelas sesuatu gitu ya. Bahasanya bahasa sastra. Jadi kalau bahasa cintanya tuh kayak gini. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu. Aku pun terpaku semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Ini kalau suami saya nyanyi begini saya bingung. Lihat bintang gitu. Oh iya ya kayak gue ya. Bahasa sastra. Suami saya intuitif. Saya orang apa yang nggak bisa diam? Jadi saya bergerak terus ya. Kira-kira saya orang apa? Orang sensing, maunya kelihatan bajunya gonjreng-gonjreng, ya, orang panggung, ya. Jadi antara intuiting dan sensing agak berbeda tuh. Dulu saya juga kurang klop dengan suami saya. Nanti saya ajari cara berkomunikasinya, ya. Oke. Roadmapnya intuiting, orang yang kreatif, orang yang inovatif, maka dia harus memperluas wawasannya. Dia harus berani melakukan eksperimen-eksperimen, melakukan percobaan meskipun aneh, gitu ya. Kemudian dia bisa membuat karya cipta, ilmunya semakin banyak. Kalau Anda orang intuiting hari ini belum mempunyai buku, beristighfar. Ya, harusnya orang intuiting idenya banyak dituangkan dalam buku sehingga itu menjadi panduan bagi banyak orang. Oke, hati-hati dengan asosialnya. Orang intuiting kalau udah asik, dia cenderung seperti orang autis ringan. Jadi dicolek nggak nengok, ya. Ya senang dengan dunianya sendiri, gitu ya. Oke, itu intuiting. Nah, sekarang ini di sini tadi saya baru sampaikan Pak Sumi itu banyak orang feeling di sini. Makanya rasanya hangat. Orang feeling. Ini karakter intuiting. Bang Haji terlalu. Ya, terlalu. Hari ini nggak ada lagi yang punya jargon gitu ya. Ya, orang ini itu paling jagonya bikin trendsetter, menjadi trendsetter. Nah, ini orang feeling. Di sini banyak sekali orang feeling. Orang feeling kata kuncinya apa? Feel. Berarti apa? Perasaan. Orang
hidup matinya buat kita. Ya, gitu. Cabu. Nah, orang feeling paling jagonya adalah ketika dia mempersuasi orang, berempati kepada orang. Hubungan sosial jadi kehebatannya. Pak Suryo ini orang feeling. Maka kemudian tepuk tangan dong Bapak. Feeling introvert itu seorang motivator sejati. Maka kemudian beliau bahkan sejak ikut Stephen Profession beralih profesi ya Pak ya. Kita punya di Stephen Institute kita punya banyak jenjang untuk menemukan roadmap Anda, menemukan hidup Anda yang sesungguhnya. Jadi sekarang nyaman Pak Suryono berada di sana ini ya, nyaman hidupnya karena tadi itu ikan ketemu air, burung ketemu udara, gitu ya, nyaman. Orang feeling paling lembut penyayang, ya. Nah lembut dan penyayangnya ini terkadang bukan cuma untuk satu orang, buat semuanya. Makanya punya pasangan feeling hati-hati. Karena biasanya begini nih. Cintaku sedalam samudra, setinggi langit di angkasa kepadamu. Cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini kepadamu. Jadi saking banyaknya cintanya kepadamunya kepada Babnya. Orang feeling, makanya fansnya banyak, gitu ya. Fansnya banyak. Roadmapnya memang dia harus punya ya empati yang baik, dia mampu menjalin hubungan sehingga kemudian dia bijaksana dan bijaksini, ya, sehingga mampu memimpin. Ya kan? Nah terus kemudian dia bisa menebarkan cintanya. Wow. Hati-hatinya mata keranjang. Oke, itu orang feeling. Satu lagi adalah karakter yang bahkan oleh para ahli psikologi ini tidak ditemukan. Ini ditemukan hanya oleh Pak Farid Boniman sebagai karakter insting. Karakter insting, ini adalah Pak Farid Boniman ini beliau ini Pak Farid Boniman ini adalah orang feeling. Karakter pemimpin itu orang feeling karena apa dia mampu meraih hatinya masyarakat, gitu ya. Satu lagi insting. Insting tadi di mana letaknya? Di otak tengah. Otak tengah orang insting dia baik sekali, dia paling tinggi posisinya. Jadi secara spiritual dia orang yang paling spiritualis. Tapi kalau dia udah marah, begini jadinya. Apa itu? Buas. Jadi tipikal yang spontan. Dia antara baik, soleh sekali, kalau enggak dia buas sekali. Bisa jadi dia harus bunuh orang, minta maaf langsung dari ustaz. Gitu. Ya, orang-orang yang spontanitas harian, dia 50% di semuanya. Dia tanpa ekspektasi dan inhibisi, jadi pergerakannya spontan. Orang insting itu fungsinya di dunia menjadi penyebar kedamaian, penyambung. Maka kadang-kadang ada, mungkin teman-teman ini ada karakter insting akan merasa, ih tadi aku yang sensing ada, tingginya juga, hidupnya juga, intuitinya juga. Iya, kemungkinan insting karena dia ada di 4-4-nya dalam posisi yang seimbang. Orang insting itu seimbang. Hanya 3% di dunia, insya Allah ya. Jadi tidak banyak, fungsinya memang jadi penyambung saja. Gitu. Kalau ada yang konflik maka dia yang mendamaikan. Dia inginnya duit nggak mau, tahta nggak mau, kata dia ya cukup-cukupan aja lah, cinta nggak usah populer banget. Yang dia inginkan adalah bahagia. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia dan kau ada di antara miliaran manusia dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Ayah saya seorang insting, ibu saya adalah pacar pertama dan sampai sekarang jadi. Wow. Ibu saya adalah muridnya bapak saya yang dari awal bapak saya udah dengan radarnya. Ini calon istri dan ibu bagi anak-anakku. Untungnya jadi ya ini udah ada di produknya kan. Kalau enggak
biasanya digunakan untuk berkorban pada banyak orang sehingga dia bisa mencari bahagia. Yang hati-hatinya adalah buasnya. Mudah-mudahan setelah teman-teman tahu sekelebat tentang Stephen, tentang 5 tipe manusia, ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman jadi curious kemudian mencari tahu dirinya. Jadi tadi itu kata kuncinya, tahu isinya, pahami treatment terbaiknya sehingga teman-teman nanti kembali kepada yang kuasa dalam keadaan terbaik. Oke? Nah, ini dia karakter insting. Seperti Pak JK. Pak JK itu tidak ingin menjadi orang nomor 1, tapi yang dia inginkan menjadi pendamai, rasul yang damai. Kalau ada masalah, kemarin Pak Paul juga didamaikan kan? Gitu. Bawaannya mendamaikan. Oke? Ya. Jadi pertanyaannya, siapa dong dari 5 tipe itu yang terbaik? Baik semua. Insting, siapa lagi? Sensing. Sensing, semuanya baik. Kan Tuhan katakan, Allah katakan bahwa aku jadikan manusia sebagai calon pemimpin di dunia. Sebagai apa? Pemimpin di dunia. Kalau pemimpin itu pasti dibekali sesuatu yang hebat gak? Yes, pasti dibekali sesuatu yang hebat. Maka tergantung, kok saya hari ini belum hebat, berarti ada yang salah. Karena ada cirinya orang yang terbaik. 1, bertumbuh. Bertumbuh itu ada pertumbuhan, ada pergerakan ke atas. Jadi kalau hari ini kita dengan 5 tahun yang lalu masih sama posisinya, kemungkinan kita belum bertumbuh. Kalau hari ini kita pengetahuan kita belum bertambah, kemungkinan kita belum bertumbuh. Jadi yang terbaik adalah yang bertumbuh. Sudah usianya banyak pun masih terus belajar. Kemudian ciri kedua adalah berkontribusi. Tadi itu bertumbuh itu sukses, berkontribusi itu mulia. Apa kabar Anda hari ini? Kalau bisa sini-sini tadi apa? Sukses. Sukses. Mulia. Apa kabar Anda hari ini? Sukses. Mulia. Sukses itu bertumbuh, mulia itu berkontribusi. Nah, gimana dong cara kita berkontribusi? Kontribusi kadang-kadang kan kita punya ilmu nih, iya aku udah dapat ilmu hari ini keren banget deh. Terus dia sampaikan ke temennya, lu kayaknya sensing deh, lu matre banget sih lu soalnya. Untuk kan lu feeling kan lu kotak aja banget sih lu. Itu kira-kira kontribusi bukan? Kontribusi atau bukan? Kontribusi tapi dalam bentuk negatif. Nyakitin hati orang nggak? Nyakitin. Apaan sih lu dapat ilmu malah bikin sakit hati orang gitu ya? Penting banget bagi kita ketika kita sudah punya ilmu, maka kita menyampaikan kontribusi kita dalam komunikasi yang positif. Komunikasi kalau baik itu standar, tapi kalau positif jelas ya. Komunikasi yang positif. Komunikasi positif itu berarti caranya gimana dong? Nah, tapi bukan seperti tadi itu menyakiti hati orang. Nih, saya akan sampaikan cara komunikasi positif. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Teman-teman, ini kira-kira gambar orang ngapain? Surprise. Cuma satu yang jawab, yang lainnya boleh jawab juga. Bingung? Yang ini apa? Bingung, malas, berpikir, apalagi? Meratapi hidup. Ini curhat ya Pak ya? Ini apa? Jenuh, gelisah, malas, ini? Pusing, galau, dilema. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini gambar apa? Iya apa? Marah, terkejut. Lalu ini? Menganalisa, senyum. Saya dengar apa lagi tadi? Mikir kedua kali. Oke, ini? Bingung, marah. Nengok ke belakang kayaknya Bu. Tersinggung gitu. Nah, artinya? Bingung. Ini? Tertidur? Ngantuk. Ngantuk? Ngantuk itu Muncul mata, cari belek? Ya, oke, ini lebih kompleks, lebih ada gambarnya. Ini kira-kira orang apa? nungguin orang. Nungguin
Oke. Pinter ya? Oke, ini apa? Nungguin orang. Oke. Dari 12 gambar tadi, apakah Anda kenal? Kenal orang tersebut? Ya. Enggak? Kenal? Siapa orangnya? Emang ini gambarnya jelas itu siapa gitu? Enggak? Ya, 12 gambar tidak jelas Anda bisa memberikan. Itu lagi marah, terbetik, bisa cepat, bingung, galau. Kenapa itu kira-kira? Kita sama sekali nggak kenal orang itu siapa ya? Mungkin dia bunga atau mawar. Sama yang disamarkan. Ya, kita nggak kenal, tapi kenapa kok kita bisa kemudian tersimulasi untuk memberi tanggapan bahwa dia kira-kira lagi galau, dia kira-kira lagi sedih. Kenapa? Karena gambarnya kelihatan kita pernah Merasakan hal tersebut, kelihatan ekspresinya, ya. Oke. Teman-teman lihat apa? Bola. Tolong semuanya sekarang konsentrasi melihat saya, ya, melihat saya. Saya mau cerita tentang sebuah lampu. Ada sebuah lampu. Lampu itu nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Kira-kira lampu itu mau apa? Mau mati. Kemudian mau putus ya, konslet. Oke. Oke ya, sekarang tadi teman-teman setuju bahwa lampu itu mau mati, mau nyala konslet atau putus. Oke, sekarang lagi perhatikan diri saya. Kapan lampu lagi? Ada sebuah kata-kata saya masih persis dengan yang tadi ya. Lampu itu nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Kapan dia mau matinya? Tapi kenapa tadi teman-teman menjawab lampu itu mau mati, lampu itu mau putus, lampu itu konslet? Kenapa? Yes. Apa yang berbeda? Gerakan tangan saya. Teman-teman tadi tertipu. Kamu tertipu. Ya, tertipu hanya dengan gerakan tangan saya. Ini dia faktanya. Orang lebih banyak melihat daripada dengar. Jangan-jangan saya sudah 1,5 jam di sini gak didengar, cuma dilihatin doang. Enggak ya? Ini faktanya. Di luar sana orang lebih tertarik dengan penampakan, dengan penampilan dibanding dengan isi yang didengar. Anda tadi langsung mengalaminya bahwa ketika tangan saya begini, ini menyiratkan lampu itu kelap-kelip. Padahal kata-katanya apa? Nyala dan hidup. Tidak ada satu indikasi pun dia akan mati. Ya? Artinya ada hal penting ketika kita berkomunikasi. Apa itu? Itulah yang disebut Bahasa. stimulus yang sudah akibat kata kuncinya 3V. Visual, vokal, dan verbal. Yang tadi pengaruh utamanya tadi apa? Saya begini tadi termasuk apa? Visual. Itulah kenapa iklan-iklan di luar sana visualisasinya begitu menarik. Maka itulah kenapa belanja online hari ini kita nggak pegang aja, asalkan fotonya bagus, tertarik. Ya, visual. Kenapa sih kalau kita perlu mempelajari itu? Karena pada dasarnya kita sama sekali tidak bisa komunikasi. Diamnya kita itu komunikasi bukan? Ya. Jadi misalnya nih seorang suami datang pulang kantor, Mama apa kabar? Maksudnya gini. Kira-kira saya komunikasi nggak? Kira-kira kemudian suami merasa apa? Kok tiba-tiba bingung, bete, kenapa? Karena saya komunikasi nggak? Ya. Ya, saya komunikasi. Bukan saya.
waktu saya berada di sekolah tunarungu. Sekolah tunarungu, tapi yang diajarkan adalah cara bicara. Sekarang teman-teman paham nggak konteksnya? Sekolah tunarungu, tapi sekolah yang ada di Indonesia hari ini anak-anak diajarkan untuk bicara. Apa yang salah di situ? Dia bisa dengar nggak? Kok suruh ngomong? Itu jadi kendala luar biasa anak-anak di SLB. Sahabat saya, yang pendirinya sekolah ini adalah seorang tunarungu. Dan dia lulus psikologi, kemudian dia melanjutkan S2-nya di Australia. Tunarungu. Kenapa? Karena dia menciptakan bahasa tubuh. Ya. Kesulitannya adalah anak-anak itu tidak mendengar, maka ngomongin A, kan nggak pernah dengar A. Dipaksa S, nggak ngerti bunyinya seperti apa, dia cuma bisa ngerasain getaran. Maka ketika pembelajaran dilakukan tanpa tujuan yang kita lihat, apa sih sebenarnya tujuannya? Kita mau anak-anak tunarungu ini bisa berkomunikasi, tapi dia punya kendala, tidak bisa mendengar, maka bukan berbicara tujuannya. Tujuannya adalah dia mampu berkomunikasi dengan apa? Bahasa tubuh. Dia kalau ngobrol, saya pernah diundang di satu acara mereka, itu ribuan orang lainnya yang ada di situ, dan saya merasa saya aneh sendiri, karena mereka dalam diamnya, dalam heningnya mereka tertawa saling ngerti, dan saya tidak ngerti sama sekali. Mereka berkomunikasi di situ. Saya bingung ketika dikenalkan, halo, ini Miss Hidai seorang non-disabled. Saya merasa saya nggak normal di situ. Karena mereka semua tunarungu, dan saya dikenal sebagai non-disabled. Betapa sempurnanya saya hari itu. Tapi mereka bisa menemukan caranya, komunikasi terefektif yang mereka lakukan. Ya, maka nanti teman-teman kalau sudah berada di lingkungan, cari cara komunikasi yang paling efektif. Tujuannya harus jelas. Tujuannya kita belajar tentang bahasa tubuh adalah kita bisa mengamati lawan bicara, kemudian memperbaiki cara bicara kita sendiri, cara body language kita sendiri. Oke? Ini saya punya kasus. Teman-teman, di sini ada lift. Liftnya sih cuma berapa tingkat ya? Kalau di apartemen itu kan 30 lantai gitu ya. Perhatikan deh, kalau kita lagi ngobrol sama teman, pencet lift, ting gitu kan. Kemudian pintu terbuka. Begitu di dalam, apa yang kita lakukan? Diam ya? 30 lantai, bayangin. Itu yang terjadi. Setiap orang di lift diam hanya memandangi lampu. Komunikasi berhenti di situ. Begitu pintu terbuka, keluar, gitu lagi. Saya heran setiap mungkin ada hantunya ya. Kok ada begitu? Nah ini ceritanya di sebuah apartemen 30 lantai. Suatu ketika ada seorang ibu membawa anaknya, anak bayi, dia bawa masuk ke dalam lift. Kemudian di dalam lift tersebut seperti biasa semua orang diam. Tiba-tiba kok bayi nggak bisa disuruh ya? Tiba-tiba dia senyum. Senyum bayi. Kalau kita lihat bayi tersenyum, apa yang kita lakukan? Kita senyum ya. Gitu banget. Tunggu berapa? Anaknya siapa gitu ya? Ternyata anaknya tetangga sebelah yang kita tidak pernah kenal gitu ya. Karena kita sibuk masuk lift, keluar, masuk lagi gitu ya. Nah itu terjadi seperti itu. Senyuman seorang bayi itu kemudian bisa mencairkan suasana. Maka body language yang pertama sekali penting apa? Sampai ngeces nggak apa-apa kalau bayi ya. Kalau yang sini jangan. Nah sekarang saya mau cek cara senyumnya ya. Kalau berada di kelas tersenyum, harus senyumnya harus bagus. Saya mau cek dari ujung sini sampai ujung sana. Saya mau lihat senyumnya. Oke, yang saya tembak harus senyum. 1, 2, 3. Terus, lalu, ya, terus senyumnya. Oke, terus, ya, tepuk tangan buat anak-anak. Senyum itu ada macam-macam.
yang begini nih. Ada. Gitu ya. Senyum SOP. Gitu. Ada lagi senyum tidak simetris. Coba ntar perhatiin kanan kirinya. Ada loh orang yang soalnya kayak ada yang gini ke bawah. Saya di sekolah saya paling senang saya tuh cari guru yang masih kelas graduate. Ya, jadi ini ada cerita tentang salah satu guru saya. Guru saya ini salah satu guru TK itu dianggap sebagai guru paling galak. Udah bertahun-tahun dia ditanya ketika ada survei itu guru paling galak. Padahal nggak galak. Hanya ada nanya misalnya aku salahnya di mana sih gitu. Salahnya di senyum kamu. Besok setiap pagi kamu laporan senyum sama Miss Ida. Jadi setiap pagi dia masuk kantor. Assalamualaikum Miss Ida, mau laporan senyum. Ini yang betul. Ini senyumnya dia begini. Apa yang salah? Senyumnya ke bawah. Senyumnya ke bawah. Seolah-olah apa? Melecehkan. Atau senyum miring. Itu ada. Nanti perhatiin deh. Ya. Makanya emang penting banget kalau kita leader, performer, trainer tuh bawa kaca kemana-mana. Jangan sampai senyum kita nggak pakai behel tapi gigi kita berwarna-warni. Ada cabai merah, ada bayam hijau gitu ya. Ya, gitu. Jadi senyum itu penting. Kalau ikut pelatihan senyum itu lama tuh. Senyum itu harus 2-2-7. 2 cm kanan, 2 cm kiri, dan tahan selama 7 hari. Kayak 7 menit ya. Oke, kita coba ya. Senyumnya simetris. 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan selama 7 detik saja. Saya hitung sampai 7. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay, sudah semakin kalau begitu aja, Anda udah kelihatan lebih muda loh. 5 menit. Lebih muda 5 menit ya. Iya, jadi senyum itu adalah jendelanya hati, ya kan? Kalau muka kita tersenyum terus, insya Allah nih auranya keluar. Sedekah paling mudah itu senyum. Maka kalau orang jarang senyum pasti dia pelit. Mau yang gratis aja pelit. Gimana dia perhatian kita? Ya, gratis senyum. Makanya ini harusnya kalau habis kelas saya semuanya senyumnya capek dan banyak. Mumpung masih gratis ya, nggak kena teks ya. Senyum itu 2-2-7. Kemudian gabungkan dengan mata. Ada yang tadi itu senyum SOP. Selamat datang, tapi matanya nggak bicara, matanya kayak apa sebenarnya. Ada ya? Kalau itu panitia itu kan begitu senyumnya ya. Kalau nggak doorway apa pembuka pintu kan begitu. Nah, makanya matanya harus bicara. Mata yang berbinar. Lihat nih gambar bayi nih, matanya berbinar, simetris. Ih, orang kalau lihat kita senyum langsung gemes gitu. Makanya kalau kita jadi pengajar nanti orang akan lebih senang kalau lihat pengajarnya itu banyak senyum, matanya bicara. Kemudian apa? Perbanyak ekspresi yang menyenangkan. Ekspresinya juga jangan senyum terus. Coba kalau kita senyum terus dari tadi kan? Oh gitu ya, ekspresinya macam-macam, ya kan? Oke ya? Senyum penting. Lalu kalau pada saat kita tersenyum agak lama, ternyata di sini kok ada yang pegel, itu berarti kita udah jarang senyum. Berarti ada sel-sel yang nggak matching. Ya, jadi makanya penting bagi kita untuk yang namanya senam muka. Yuk kita senam muka bareng-bareng, ya. Katakan A sekencang-kencangnya sampai ketarik. 1, 2, 3. A. Terus, sekarang I. Saya mau foto. Lagi lucu dulu ya. Oke, sekarang habis I, U. Ya, sekarang A, I, U, E. Nah, yang sebelah sini O, yang lebar. Yang O banget. 1, 2, 3.
jadi oksigennya masuk lewat hidung. Pengembang sedikit hidungnya nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, muak. Terus apa nggak sopan itu kalau kita punya permen, main HP, bicara sama orang sambil main HP, enak nggak? Memasukkan tangan ke dalam saku. Sesungguhnya perintilannya banyak sekali nih. Ya, tangan di dalam saku. Kalau bicara sama orang, kalau dokter kan biasanya begitu ya, tangannya di sini. Jadi anak saya sakit apa dok? Ya sakit begitulah. Kira-kira kita senang nggak? Enggak ya, kayak nggak diapain, nggak dihormatin. Jadi Anda silakan ke sana ke apotek terus ke situ. Males banget ya. Ada lagi orang yang sukanya melipat lengan. Jadi lagi ngobrol begini atau mengajar begini, itu juga kurang baik. Meskipun kadang-kadang memang dingin, tapi ini kesannya adalah kita menutup diri, kesannya kita defense, gitu. Ya, kaki disilangkan, duduk pada saat kita mau menghadapi orang terus kakinya begini, sementara orang di depan kita kayak gitu, itu bukan sebuah sikap yang baik. Oke, ya, itu beberapa sikap. Tadi yang kita bicarakan apa sih yang pertama? Visual. Yang kedua adalah vokal. Penting bagi kita untuk bicara tentang vokal. Contoh nih, ada dua kalimat yang sama. Coba, Mas, baca yang pertama. Sayang, aku mencintaimu. Terus aku harus jawab apa dong? Nah, oke, sekarang Mbak, silakan baca yang merah. Sayang, aku mencintaimu. Karena ada banyak. Ada banyak. Oke. Dua buah kalimat yang sama diucapkan dengan nada berbeda. Sayang, aku mencintaimu. Jawabannya apa? Aku mencintaimu juga. I love you too, gitu kan? Kalau yang kedua, sayang, aku mencintaimu. Ya iya apa enggak? Gitu kan kita tanya kan? Kalimat yang sama diucapkan dengan nada yang berbeda maka menghasilkan arti yang berbeda. Maka ketika teman-teman menjadi pengajar, ketika teman-teman menyampaikan informasi, hati-hati dengan vokalnya. Tidak harus pitch control ya, nggak pakai pitch control seperti penyanyi. Yang penting nada intonasinya pas. Jadi kalau mau menyampaikan teman-teman, kemarin saya habis ikut pelatihan di Jakarta dan saya mendapatkan ini. Akan beda banget loh ini. Teman-teman, kemarin saya tuh ikut pelatihan di Jakarta. Terus saya dapatnya itu. Nah, beda nggak? Meyakinkan yang mana? Intonasi penting buat kita. Ya, perhatikan nada, tempo, timbre, jedanya. Menjadi trainer, menjadi leader seperti Anda sekarang ini akan menjadi sama dengan seorang public speaker. Gunakan bahasa-bahasa positif. Hindari bahasa negatif. Carilah bahasa yang memberi solusi, menggugah dan sopan. Sopan itu tergantung dengan karakter budaya masing-masing. Agar sukses dalam komunikasi, maka hindari satu apa? Debat kusir. Debat kusir itu apa sih? Debat tanpa arah. Ya, kalau apa namanya? Satu mempertahankan betul. Ini tuh benar, enggak benar, kayak itu namanya debat kusir. Enggak ada gunanya. Hindari. Lalu apa? Hindari kebiasaan salahi, omeli, kritiki. Ada yang suka disalahkan? Gak ada. Ada yang suka dikritik? Gak ada. Makanya kalau saya tidak menerima kritik, tapi saya menerima saran. Kritik selalu menjatuhkan. Ya, maka hindari kegiatan mengkritisi. Mendingan memberikan saran membangun. Oke? Jadi gini, misalnya kita punya nanti anak didik, anak ABG. Kamu tuh udah keren banget loh. Kamu tuh punya potensi hebat. Tapi yuk kita usahakan yuk kamu lebih hebat lagi. Gak usah diomong, padahal dia sebenarnya apa? Potensinya nggak kelihatan, hebat juga enggak. Gak usah ditemu, kamu mah belum bisa apa-apa kalau nggak tanpa aku kamu nggak jadi apa-apa. Ya, ngomongnya gak enak. Oke, bicara yang baik, kemudian
Hindari namanya mencari alasan. Saya titip ini untuk disampaikan kepada anak muda Indonesia agar tidak banyak generasi excuse, generasi yang mencari alasan. Contoh, ya aku kan nggak sukses kan karena bapak aku juga pemulung, karena bapak aku kan nggak bisa ini, karena itu banyak alasan. Excuse loh, aku kan nggak sukses soalnya temanku juga nggak sukses. Kan aku kasihan sama dia kalau bilang aku sukses sendirian. Ini kejadian beneran kemarin, saya punya klien begitu. Dia akhirnya nggak sukses karena teman-temannya nggak sukses. Anak 18 tahun. Ya. Jadi banyak generasi muda kita yang sekarang terlalu banyak alasan maunya instan. Oke? Sukses komunikasi maka lakukan kata kuncinya SMPTT. S-nya apa? Salam. Tebarkan salam sebanyak-banyaknya. Nggak kenal juga apa kabar mas, apa kabar, halo semuanya. Enak deh kalau begitu ya. Salam. Yang keduanya M. Maaf. Salah nggak salah. Biasakan kita meminta maaf. Hati sekeras apapun akan luluh. Ketika kita bilang P. Permisi. Tumbuhkan kesopanan kepada anak muda Indonesia. Kalau lewat kepada orang dewasa juga permisi. Ya. Karena anak muda kita kan selonang gitu. Apalagi tadi yang telat. Sorry ya. SMP T apa? Oh. Kepada yang muda, kepada yang lebih dewasa sampaikan tolong, dan terakhir adalah terima kasih. Coba SMPTT apa? Salam, maaf, permisi, tolong, terima kasih. Kepada siapa kita sampaikan? Saya orang yang gak percaya kalau sesuatu itu dinyatakan rumah baik dari rumah. Coba kita lihat. Ini apa? Teko. Kalau teko ini isinya air, maka kalau saya tuangkan isinya keluar air. Kalau saya isi susu, maka keluarnya susu. Kalau saya isi teh, keluarnya teh. Maka kalau hari ini kita seringkali bicara buruk, kemudian kita bilang, gue mah emang kalau ngomong gitu, ngomongnya jelek, tapi hati gue baik, percaya apa enggak? Percaya. Pret. Kita ini bagaikan teko, kita akan mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita mau jadi pribadi yang baik, biasakan keluar kata-kata yang baik. Setiap orang di luar diri kita ini customer. Maka kalau Anda mau memberikan customer service terbaik, berikan selalu yang terbaik. Oke? Nah, saya mau satu lagi melakukan sebuah aktivitas. Teman-teman, dari tadi saya melihat teman-teman menulis menggunakan tangan kanannya. Coba kita sekarang lakukan itu di udara. Buat tanda tangan di udara menggunakan tangan kanan. 1, 2, 3. Oh, saya teman-teman punya kertas. Saya minta teman-teman tanda tangan di kertasnya aja, pakai tangan kanan. Ya, oke. Tanda tangan di kertas menggunakan tangan kanan. 1, 2, 3, lakukan. Oke, cukup. Sekarang ganti dengan tangan kiri. Tanda tangan menggunakan tangan kiri. 1, 2, 3. Iya. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa ya? Bisa tapi kurang rapi. Oke, stop. Andai saya berikan kemudahan untuk teman-teman kursus, kira-kira teman-teman akan mengkursuskan yang kanan atau yang kiri untuk menulis? Kiri. Oke, nggak apa-apa. Kiri kanan nggak apa-apa. Kalau ini kita simulasikan. Hari pertama kita mau mencoba mengkhususkan tangan kiri kita. Memegang pensil aja susah ya? Iya. Itu pelajaran hari pertama. Hari kedua kita nulis huruf A. Bisa? Bisa tapi belum rapi. Sampai bagus sekali. 5 hari kursus belum bisa nulis apa-apa. Ya kan jelek kan? Iya. Makanya kemudian coba ubah. Kalau kita khususnya tangan kanan, kira-kira hari pertama kita ngapain dari khususnya? Mungkin kita sudah menulis. Mungkin hari kedua kita sudah mulai menulis buku. Mungkin hari ketiga kita sudah mulai melukis. Mungkin hari keempat kita sudah mulai membuat karya. Ini kata kuncinya. Tolong berpikir fokus pada sesuatu yang menjadi kehebatan kita. Fokus
satu hebat. Fokuslah pada kekuatan kita. Tangan kanan tadi diibaratkan kekuatan kita. Fokus gembleng yang itu. Kalau nanti teman-teman menemukan tugas untuk menggembleng banyak anak, temukan hebatnya apa. Lalu fokus saja gembleng dia di situ. Maka dia akan jadi bintang. Cristiano Ronaldo hebat main bola dan dia fokus main bola, maka dia jadi bintang. Dia tidak pernah tahu kita IPK-nya berapa, nilai matematikanya berapa. Ya, fokus satu hebat menjadi bintang semuanya. Dan kalau sudah satu jadi bintang, ajak semuanya untuk jadi semua jadi. Apa kabar Anda hari ini? Sukses mulia. Memulai kapan sukses mulianya? Sekarang. Hebat, ya. Ya, kita lihat film berikut ini. Ya, ternyata umur kita nggak panjang. Kita sudah diberi kemudahan hidup lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Mari kita berhitung sisanya berapa. Sisa itulah yang kita mudahkan, kita menggunakan sepenuhnya untuk kemuliaan banyak orang sebagai hari ini kita, anak didik kita mau jadi kerang mutiara atau kerang rebus. Kalau kita milih jadi kerang mutiara, bersiap menghadapi sesuatu yang tidak enak, bersiap berbagi pada saat kita tidak nyaman, dan menjadikan semuanya sukses mulia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sekali kita mulai media untuk Miss Mulia. Ini kenang-kenangan Presiden. Oh, karena ilmunya luar biasa. Dapat ilmu yang luar biasa? Ya, luar biasa. Dapat manfaat yang luar biasa? Luar biasa. Saya bawakan oleh-oleh karena Miss Ide sensing. Jadi ini batik tulis mungkin begini ya. Batik tulis dari Rembang. Tangan dulu. Dan
Sekali lagi terima kasih Miss Ida, selamat jalan. Sukses untuk kita semua. Dan nanti kalau pengen menindaklanjuti tentang Ilmus TV, boleh ketemu saya di sesi selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan Bapak Ibu semua, ini sudah masuk hari Jumat. Kayaknya nggak ada waktu untuk bertelepon bertanya. Tapi barangkali Miss Ida sudah menuliskan nomor handphonenya, boleh ditulis, boleh di SMS ya. Tulis di